Pernah gak sih kamu ngerasa kayak uang makin kesini makin gak ada nilainya, harga makin naik, biaya hidup makin nambah, tapi penghasilan segitu-gitu aja. Nah, ini semua sebenarnya bisa dijelasin lewat ilmu yang namanya ekonomi moneter. Dalam 10 menit ke depan, aku bakal ajak kamu bahas ringkasan materi kuliah dari pengertian ekonomi moneter sampai ke resesi. Tenang, kita bahas yang penting-penting aja kok. Santai, tapi tetap nendang. Yuk, kita bahas. Ekonomi moneter itu cabang dari ilmu ekonomi yang fokus ke peran uang, lembaga keuangan, dan kebijakan moneter dalam suatu negara. Jadi, gak cuma soal cetak uang, tapi juga gimana uang bisa menggerakkan aktivitas ekonomi. Ilmu ini ngebahas hal-hal kayak kenapa inflasi bisa terjadi, gimana bank sentral ngatur suku bunga, dan kenapa sih jumlah uang yang beredar itu penting banget buat kestabilan harga. Intinya, ekonomi moneter bantu kita ngerti dalamnya ekonomi modern yang kelihatannya ribet, tapi ternyata nyambung banget sama kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena ekonomi moneter pusatnya ada di uang, sekarang kita bahas lebih dalam soal uang itu sendiri. Gimana sih peran dan jenis-jenisnya? Uang itu bukan cuma alat bayar di kasir, tapi juga pondasi ekonomi modern. Secara teori, uang punya 3 fungsi utama. Yang pertama, sebagai alat tukar, biar kita nggak harus barter. Dan yang kedua, sebagai satuan hitung, biar harga barang bisa diukur dengan jelas. Serta sebagai penyimpan nilai, supaya kekayaan bisa disimpan dalam bentuk uang. Seiring waktu, bentuk uang juga berubah, dari emas dan perak ke uang kertas dan sekarang bahkan ke uang digital. Tapi apapun bentuknya, uang yang baik itu harus yang punya ciri mudah dibawa, tahan lama, bisa dibagi-bagi, dan diterima secara luas. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita minjem uang atau nyimpen di bank, pasti ada bunganya kan? Yuk kita bahas apa sih sebenarnya tingkat bunga itu? Tingkat bunga itu pada dasarnya harga dari meminjam uang. Kalau kamu minjam uang ke bank, ya kamu harus bayar bunga. Kalau kamu nyimpan uang, kamu dapat bunga. Tapi tingkat bunga ini dipengaruhi sama banyak hal. Misalnya, permintaan dan penawaran uang, inflasi, resiko kredit, serta ekspektasi masa depan. Ada teori terkenal dari Keynes yang bilang bahwa tingkat bunga juga dipengaruhi oleh preferensi likuiditas. Artinya, orang akan lebih suka pegang uang tunai kalau bunganya rendah dan akan invest kalau bunganya tinggi. Jadi bunga itu bukan cuma angka, tapi juga sinyal buat ekonomi. Oke, sekarang kita balik ke orangnya nih. Kenapa sih orang butuh uang? Apa aja alasan mereka minta uang? Kita lanjut ke teori permintaan uang. Dalam ekonomi, permintaan uang itu bukan berarti orang minta duit gratis ya. Tapi maksudnya, berapa banyak uang yang ingin dipegang orang. Menurut Keynes, ada 3 motif utama permintaan uang. Yang pertama, transaksi. Jelas buat kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, untuk berjaga-jaga. Kemudian yang ketiga, sebagai spekulasi atau buat investasi atau peluang untung. Misalnya, kamu simpan uang tunai karena takut tiba-tiba motor rusak. Atau kamu simpan karena lagi nunggu harga saham turun. Jadi, permintaan uang juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Nah, kalau kita udah tahu kenapa orang butuh uang, sekarang kita bahas gimana dampaknya kalau uang yang beredar di masyarakat itu kebanyakan. Di teori kuantitas uang, ada rumus yang lumayan terkenal, yaitu MV
sama dengan QQ, di mana M adalah jumlah uang beredar, V adalah kecepatan uang berputar, P adalah tingkat harga, dan Q adalah output barang atau jasa. Intinya, kalau M naik terlalu banyak tapi Q atau produksi tetap, maka P atau harga akan naik dan itu menyebabkan inflasi loh. Makanya, banyak bank sentral harus hati-hati dalam mengatur jumlah uang beredar. Jangan sampai uang kebanyakan tapi barangnya sedikit. Itu bisa memicu krisis. Terus gimana kalau kita bandingin nilai uang kita dengan negara lain? Di situ masuk topik nilai tukar. Nilai tukar itu sederhananya adalah harga mata uang kita dibanding mata uang asing. Misalnya, kalau 1 US dollar sama dengan 16.000, berarti kita butuh 16.000 rupiah buat dapat 1 dolar. Sistem nilai tukar itu ada 3 jenis. Yang pertama, sistem tetap. Yang kedua, sistem mengambang. Dan yang ketiga, sistem campuran. Di mana sistem tetap itu dikontrol penuh oleh pemerintah dan sistem mengambang itu ditentukan oleh pasar dan sistem campuran kombinasi dari dua sistem tetap dan mengambang. Kalau rupiah melemah, harga barang impor naik, inflasi bisa terjadi, tapi sebaliknya ekspor kita bisa lebih murah dan menarik. Jadi naik turunnya nilai tukar itu punya dampak nyata ke ekonomi kita. Dan salah satu efek paling terasa dari semua ini adalah inflasi. Si fenomena naik harga yang paling dibenci semua orang. Yuk kita bahas. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Bukan cuma mahal, tapi semua jadi mahal dan bertahan mahal. Ada 3 jenis penyebab inflasi. Yang pertama, demand pull, yaitu permintaan naik tapi barang gak cukup. Dan yang kedua, bisa terjadi karena cost push, yaitu biaya produksi naik, misalnya BBM. Dan penyebab ketiga karena moneter, uang beredar terlalu banyak. Inflasi bisa bikin daya beli turun, apalagi kalau gaji nggak ikut naik. Tapi inflasi yang terkendali masih dianggap sehat kok. Masalahnya, kalau inflasi udah liar, itulah yang bikin pemerintah dan bank sentral harus turun tangan. Tapi kalau inflasi makin parah dan ekonomi makin lesu, bisa-bisa kita masuk ke fase paling ditakuti, yaitu resesi. Resesi itu terjadi ketika pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Tandanya gampang. Yang pertama, pengangguran naik, produksi turun, dan konsumsi masyarakat anjlok. Resesi bisa disebabkan krisis global, pandemi, perang, atau masalah internal ekonomi. Dampaknya luas, mulai dari PHK besar-besaran sampai turunnya nilai tukar dan investasi. Untuk keluar dari resesi, biasanya pemerintah akan turunin bunga, naikin belanja negara, atau kasih insentif ke sektor swasta. Oke, kita udah jalanin satu perjalanan mini bareng-bareng. Dari pengertian ekonomi moneter, fungsi uang, tingkat bunga dan permintaan uang, sampai ke inflasi dan resesi. Ilmu ekonomi moneter itu kayak blueprint yang bantu kita ngerti kenapa harga naik, kenapa bank sentral naikin bunga, dan gimana ekonomi bisa tumbuh atau malah anjlok. Semoga setelah nonton ini kamu lebih paham bahwa ekonomi itu bukan sekedar teori, tapi sesuatu yang kamu rasain setiap hari.